Dengan nasihat Nabi menjadi bergetar hati. Jadi memang yang namanya ceramah itu yang diperlukan adalah sentuhan yang menggetarkan hati, bukan menjadikan orang tertawa. Lihat ini, pendidikan ceramah. Sesuatu yang menggetarkan hati, menghidupkan renungan, menghidupkan penghayatan itu. Wajilat minhal qulub, sehingga hati orang yang mendengar itu bergetar dengar ceramah tentang akhirat, tentang neraka, tentang masya Allah seksa dan sebagainya. Oh, hati bergetar. Itulah nasihatnya Nabi SAW. Dan waratsatul anbiya, diberi oleh Allah lidah-lidah semacam itu. Kita mendengar beberapa ceramah para guru-guru, bergetar dengar. Kadang kalimatnya diucapkan sama yang diucapkan kemarin, cuman cara menyampaikannya itu dari hati yang tulus, hati yang nyambung kepada Allah. Kita dengar pun ikut bergetar. Wajilat minhal qulub, hati menjadi bergetar. Wa dharafat minhal uyun, dan menjadikan air mata menetes. Yang dengar bisa menangis karena ceramahnya, bukan tertawa ngakak-ngakak jungkir balik. Ada orang di majelis ceramahnya sampai perutnya di kepalanya di bawah, itu yang dengar tuh ngakak, ajib, lucu, ketawa sana sini. Kalau ada, semoga Allah mengampuni, dan semoga Allah menjadikan suatu ketika ada kesadaran untuk dakwah yang benar. Kita perlu wasain dakwah itu yang ini. Nabi SAW dharafat minhal uyun. Dharafat minhal uyun, bagaimana? Air mata yang dengar itu bisa menetes. Dan itu bukan action, tapi memang begitulah. Yang namanya hati kan perlu dilatih dengan sentuhan-sentuhan. Ada suatu ketika kalimat dibacakan oleh seseorang biasa saja, tapi dibacakan oleh orang lain ternyata bisa menangis. Topiknya sama, ceritanya sama, akan tapi dibacakan oleh seseorang menangis. Nah, itulah kalau Nabi di sini. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pewaris Nabi pun hendaknya mengambil manhaj itu. Maka hindari dari kalimat-kalimat yang bakal mengeraskan hati, sentuhan-sentuhan. Jadi kesadaran. Makanya di dalam menyampaikan ceramah sendiri, seseorang hendaknya harus ada metode. Nabi itu kalau menyampaikan ada aturan, ada cara. Sesaat begini, sesaat begitu, sesaat begini. Maksudnya naik, turun. Kalau bahasa itu orang dibawa nyantai dulu, dibawa ke sesuatu yang ini, balik lagi seneng. Itu adalah caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang itu kebawa dalam kisah yang dihadirkan oleh Nabi, dalam ceramah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau Nabi berceramah tentang dahsyatnya hari kiamat dan sebagainya, para sahabat menangis semuanya, menangis semuanya. Dan tangisnya tangis indah itu semua, karena semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Dan kita menemukan guru-guru mulia kalau sudah menyampaikan urusan-urusan akhirat itu menangis semuanya, bahkan sampai yang jatuh pingsan ada, karena terbawa oleh suasana. Dan memang perlu semacam itu untuk melembutkan hati, agar terlatih dengan itu semuanya. Cuman hati-hati jangan sampai menangis kita karena ada yang ikut menangis, ikut-ikutan nangis. Ada orang nangis ikut, nah. Pernah kita suatu ketika dengar lagi makan di daerah mana, Bandung tapi yang di samping kita rupanya ada seperti itu. Cuman ada orang gerung itu, bahasa Jawa itu gerung ya, pokoknya suara tangis itu rupanya ya memang membuat nangis itu. Bagaimana kita nangis bersama. Waktu itu sama, ada apa ini? Waktu itu ada satu motivator begini, tapi mengajak nangis itu. Tapi nangisnya karena ikut-ikutan nangis, yang lain nangis, nangis. Kalau tidak nangis, latihan nangis, latihan nangis. Bukan itu. Jadi nangisnya adalah dari hati yang di saat mendengar ceramah, sadar dia yang diomongin oleh ceramah terus penceramah. Menyadari itu adalah untukku. Mungkin ingat dia pernah berbuat zalim dengan saudaranya lalu menitikkan air mata. Mungkin dia termasuk durhaka pada ibunya, nitikkan air mata. Mungkin dia pernah dosa tersembunyi sana, dia ingat lalu menitikkan air mata. Kalau nangis tuh bisa saja pura-pura nangis, ikut-ikutan nangis tuh gampang. Ada orang nangis ikut nanti nangis juga itu. Coba aja. Bukan begitu. Tapi dari hati, karena mendengar tausiah, yang mengenal tausiahnya Nabi SAW. Maka dari ini
himbauan bagi para penceramah, hendaknya ceramahlah yang bisa menggugah hati, menggetarkan hati yang pertama. Yang kedua apa? Bisa menjadikan orang meneteskan air mata karena rindunya kepada surga atau karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah datang riwayat-riwayat semacam ini, waqad sabaqa fi babin nahyi 'anil bid'ah, tentang larangan melakukan bid'ah pada bab-bab yang lalu. Baik, ini saja, semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita sehingga kita mudah untuk menitikkan air mata kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, air mata kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, air mata takut hukuman Allah, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.